Insan Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Insan Mulia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan acara Akhir Sanah TKIP Insan Mulia Wonosobo tahun ajaran 2019-2020 secara virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Islah Insan Mulia Bapak Yusuf Isnandar SSI, yang kami hormati pula Pengawas TK Formil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonosobo Ibu Eni Sofiati Karimah SPD, yang kami hormati Kepala PAUD IPB Insan Mulia Ibu Wiwi Mu'awiyah SPD, yang kami hormati jajaran guru dan karyawan PAUD IPB Insan Mulia, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid peserta didik TKIP Insan Mulia Wonosobo kelas D tahun angkatan 2019-2020. Sebelum acara ini kita buka, marilah bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu tilawah dan sari tilawah Quran surat Al-Buruj oleh Ananda Radinka Amatis dan Devani Latisha Akwina. Kepadanya kami persilahkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan surat Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud fasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud fahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizzil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu walahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud Fir'auna wa Samud Halil ladina kafaru
Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh orang-orang yang menandakan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkan kembali. Dan Dialah yang Maha Mengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy lagi. Maha Kuasa, Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga Lauh Mahfuz. Masya Allah, hebat sekali ya Ustazah bacaannya dari Ananda Rakin dan Ananda Devangela Kisya. Semoga keberkahan untuk kita semua. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan yang diwakilkan oleh wali murid kelas B TKIT Insan Mulia tahun ajaran 2019-2020 oleh Bapak Hirmawan dan Ibu Eva Linda Cahyani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Komite dan Pengurus TKIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati Kepala TKIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati para ustazah TKIT Insan Mulia Wonosobo, yang kami hormati ayah, bunda, orang tua, wali siswa, serta anak-anakku semua yang sangat kami sayangi. Pertama-tama, pada kesempatan yang luar biasa ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa dalam akhirus sanah virtual ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita sehingga kita dapat mengenal Islam secara sempurna. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mewakili
dari ayah bunda wali siswa yang lulus pada tahun 2020 ini untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para ustazah serta semua unsur yang terlibat dalam proses belajar mengajar di TKIT Insan Mulia Wonosobo ini. Kami percaya para ustazah di sini memberikan yang terbaik untuk putra-putri kami. Sebagai buktinya, anak-anak kami sudah pandai dalam membaca, menulis, berhitung, dan hafalan doa, hadis maupun surat-surat pendek. Ternyata tidak salah kami menitipkannya di sini. Para ustazah, maafkanlah tindak tanduk anak-anak kami yang pastinya pernah membuat ustazah merasa kesal maupun jengkel. Itu semua tidak lain adalah proses pendewasaan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa pula kami mohon doa restunya agar kami dapat mengantarkan anak-anak kami melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan dapat mewujudkan cita-cita mereka. Mohon maaf, kami tidak bisa membalas semua jasa baik para ustazah. Hanya untayan doa yang dapat kami panjatkan. Mudah-mudahan amal baik ayah bunda dan para ustazah dibalas oleh Allah dengan limpahan keberkahan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Al-Islah Insan Mulia Kabupaten Wonosobo, ustazah yang semoga Allah selalu merahmati antum semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Mama, Papa, Mami, Papi yang hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nikmat yang luar biasa. Kalau pagi hari ini kita masih punya sepiring nasi untuk sarapan, pakaian yang bersih untuk kita kenakan, tempat tinggal yang nyaman, juga keluarga yang sehat. Maka kalau ada 4 nikmat itu ada dalam diri kita, tidak ada tempat untuk kita mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Allah, bantu kami semuanya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tiap pagi datang 2 malaikat. Satu malaikat mencatat kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan kedua tangannya, dan malaikat yang lain mencatat kecelakaan bagi orang-orang yang menggenggam tangannya, menyembunyikan kedua tangannya untuk berbuat baik pada sesama. Maka saudaraku, semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bagian dari kebaikan yang akan membawa keridhaan Allah kepada kita semuanya, insya Allah. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam acara haflah akhir sanah TKIT Insan Mulia, saya diberi kesempatan untuk berbicara mewakili ayah bunda wali murid TKIT yang akan keluar dari TKIT Insan Mulia. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang bicara ini bukan ibu yang hebat. Yang bicara ini bukan ibu yang anaknya serba bisa, yang hafalannya sudah banyak, yang baca Qur'annya sudah tartil, yang pelajarannya sudah bisa mengikuti, bukan. Justru yang bicara ini hanya seorang ibu yang sedang memohon kepada Allah. Hanya seorang ibu yang tidak ingin berputus asa dari kasih sayang Allah. Seorang ibu yang senantiasa ingin memohon pertolongan Allah dalam mendidik anak-anak. Kenapa ayah bunda? Karena banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang bisa menjadi penyemangat kita dalam mendidik anak-anak kita. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, kisah yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa.
Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika Nabi Khidir mendatangi sebuah tempat dan mendapati gubuk reog. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidal fakana lil ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Ada sebuah gubuk reog yang ternyata gubuk itu adalah milik dua anak yatim. Ternyata di bawah gubuk itu Allah menyimpan kanzun, harta benda, harta warisan, harta yang berharga. Dan kemudian Allah ingin menyampaikan harta ini diberikan kembali kepada anak yatim tersebut setelah bertahun-tahun ayahnya meninggal. Masya Allah, atas izin Allah. Nabi Khidir kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membangun rumah itu. Sehingga Nabi Musa tidak sabar dan bertanya kepada Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau harus mendirikan kembali gubuk yang sudah reog itu tanpa meminta imbalan apapun, tanpa mendapatkan imbalan apapun? Apa gunanya? Tetapi Nabi Khidir terus membangun dinding-dinding yang sudah roboh itu. Kenapa wahai saudaraku? Ternyata Allah ingin memberikan kepada kita semuanya satu pengetahuan. Apa kata Allah? Fa'arada rabbuka ayyuballigha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan minallah. Karena Allah ingin mengembalikan harta milik anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya pada kedua anak yatim ini sebagai rahmat dari Allah. Maka lihatlah betapa besar pertolongan Allah. Ternyata anak-anak kita bisa ditolong oleh Allah, bisa dirahmati oleh Allah, bisa diberikan kebahagiaan di dunia, insya Allah di akhirat. Syaratnya ketika kedua orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Maka mari ayah bunda, kisah ini hendaknya menjadi inspirasi untuk kita, menjadi penyemangat untuk kita. Kalau anak kita sekarang belum nampak kelebihannya, kalau anak kita belum nampak dibandingkan teman-teman yang lain, selama kedua orang tuanya berusaha menjadi orang tua yang salih, insya Allah mereka akan diberi rahmat seperti kisah yang terjadi di dalam surat Al-Kahfi. Dan kisah yang kedua ayah bunda, Allahu Akbar. Bukankah kita kenal seorang ibunda bernama Maryam? Ketika beliau hamil besar, kemudian beliau akan melahirkan putranya. Di antara tenaga yang tersisa, ketika beliau mencoba meninggalkan rumah, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan keluarganya, dan rasa sakit itu mulai datang. Apa yang Allah firmankan kepada Maryam? Allahu Akbar. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Maryam, goyangkan pohon kurma itu. Apa itu bisa bayangkan? Wanita hamil yang melahirkan, tenaganya diminta oleh Allah untuk menggoyangkan pohon kurma. Masya Allah. Kalau kita logika, tidak mungkin ada tenaga yang keluar dari seorang perempuan yang hendak melahirkan kemudian dia diminta untuk menggoyangkan pohon kurma. Tapi apa hikmahnya? Masya Allah. Tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Maha mudah bagi Allah untuk tiba-tiba menjatuhkan pohon kurma itu tanpa meminta Siti Maryam, Sayyidah Maryam, untuk menggoyangkan pohon kurma itu. Tapi Allah meminta beliau untuk menggoyangkan pohon kurma itu supaya apa? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita berusaha. Meskipun usaha kita kadang-kadang di luar nalar kita. Gak mungkin. Anak saya belum bisa baca, anak saya belum bisa baca Al-Quran, anak saya belum lancar baca Qurannya. Kita hanya diminta untuk berusaha. Kalau kita melihat sekarang anak-anak kita belum bisa, kalau anak-anak kita sekarang masih baru mulai belajar membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf hijaiyah, membaca alfabet, baru mengenal bahasa Inggris, baru mengenal kosakata bahasa Indonesia, jangan putus asa. Allah meminta seorang ibu untuk berusaha maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah. Tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Allah akan memberikan hasilnya setelah kita berusaha secara maksimal. Wahai para ibu, para bunda, dan untuk saya sendiri, yuk kita berusaha menjadi ibu yang baik, bekerjasama dengan suami kita, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita saat ini belum nampak seperti teman-temannya punya kelebihan yang kita inginkan. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, ayah bunda, kita tentu hafal.
Bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan Ismail biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada makanan dan minuman. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi begitu saja. Apa yang terjadi? Kita tentu hafal. Ismail menangis, meminta ibunya untuk minum, tapi Siti Hajar tidak punya bekal lagi. Maka kemudian Siti Hajar berlari ke sebuah bukit bernama Bukit Sofa mencari air. Apakah beliau mendapatkan air? Tidak. Lantas beliau pergi ke Bukit Marwah. Apakah di Marwah beliau mendapatkan air? Tidak. Logika kita manusia biasa. Kalau kita sudah pergi ke sebuah tempat untuk mencari air, ternyata di situ kita tidak mendapatinya, kita tidak mungkin kembali ke tempat itu lagi. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Hajar kembali ke Sofa mencari air untuk putranya. Gak ketemu air. Kembali lagi ke Marwah. Hajar kembali mencari air di Bukit Marwah. Gak ketemu air. Lari-lari, dan kita percaya bahwa sejarah mengatakan Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Mendapatkan air? Tidak. Dari mana air dikeluarkan oleh Allah? Justru dari kaki si mungil Ismail alaihissalam. Maka apa pelajarannya? Tidakkah mudah bagi Allah? Idza aradallahu ayyakula, idza aradallahu syai'an yakula lahu kun fayakun. Mengeluarkan air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tidakkah mudah bagi Allah sebelum Hajar lari dari Sofa ke Marwah mengeluarkan air di kaki Ismail? Tapi Allah sungguh tidak mengeluarkan air itu sebelum Hajar berlari-lari 7 kali dari Sofa ke Marwah. Maka apa pelajarannya ayah bunda? Mari kita berupaya keras. Kita menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang di dalamnya ada pengajian, yang di dalamnya kita yakin guru-gurunya berakhlak mulia. Itu merupakan upaya kita untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Maka insya Allah upaya kita menitipkan anak-anak kita di lembaga yang kita percaya itu bagian dari perjuangan seorang ibu dan seorang ayah untuk mensolehkan anak-anaknya. Maka masya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga ikhtiar kita diterima oleh Allah. Anak-anak kita sekolah di lembaga ini, DKIP Insan Mulia, kelak dijadikan anak-anak yang soleh dan saleh. Dan yang terakhir ayah bunda, ingat kisah Nabi Yusuf, Nabi yang selalu dikabarkan dengan ketampanannya, Nabi yang selalu diceritakan bahwa Nabi Yusuf pernah digoda oleh seorang perempuan bernama Zulaikha. Masya Allah, apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha? Kita sudah tahu semua kisahnya. Pintu kamar Zulaikha ditutup, kemudian Nabi Yusuf digoda untuk melayani Zulaikha. Lihat ya Allah, walaqad hamma bihi wa hamma biha. Dan ketika itu mereka berdua sama-sama ingin melakukan perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Tapi lihat surat Yusuf ayat ke-24. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka niscaya Yusuf akan melakukan perbuatan keji. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, terbayang wajah ayahnya di mata Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ayah bunda, apa hubungannya dengan kisah kita? Apa hubungannya dengan pelajaran kita? Apa hubungannya dengan pendidikan anak-anak kita? Masya Allah, ada seorang anak jauh dari ayahnya, digoda seorang perempuan cantik dan dia pemuda, tetapi dia menggagalkan perbuatan buruknya karena wajah ayahnya terbayang di hadapan matanya. Maka sosok ayah seperti apa yang seperti ini? Masya Allah. Maka ayah bunda, mari kita berupaya menjadi orang tua yang selalu ada di dalam hati dan otak anak-anak kita, sehingga ketika anak kita mau berbuat baik, karena aku sayang kedua orang tua saya. Dan ketika anak-anak kita suatu saat tergoda untuk berbuat buruk, dia ingat, oh ya Allah, ayah bundaku tidak mengajarkan ini, kedua orang tuaku tidak pernah mencontohkan ini, maka dia akan meninggalkan perbuatan ini. Itulah kisah pada Nabi Yusuf. Dia meninggalkan perbuatan buruk karena wajah orang tuanya membayanginya dan menghalanginya dari perbuatan buruk itu. Maka ayah bunda, dari 4 kisah yang kita bawakan, mari kita ambil pelajaran yang pertama. Ayo kita berusaha meminta tolong kepada Allah untuk menjadi orang tua yang solih dan solihah, supaya anak-anak kita telah dirahmati. Yang kedua, contohnya Siti Maryam, berjuanglah mati-matian
Meskipun perjuangan kita kadang-kadang tidak masuk dalam akal kita, karena tugas kita sebagai manusia hanya berjuang, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Kisah yang ketiga, kisah Siti Hajar. Mari bunda-bunda, mama, mami, ibu, mari kita mencontoh Siti Hajar. Terus saja cari ilmu, sekolahkan anak-anak kita di lembaga yang terbaik, hasilnya pasrahkan kepada Allah lagi. Dan yang terakhir, pastikan kita adalah orang tua yang ada di dalam hati dan otak anak-anak kita, sehingga ketika mereka mau berbuat baik karena kecintaan mereka kepada Allah dan kedua orang tua, dan ketika mereka mau berbuat buruk, mereka ingat kedua orang tuanya tidak pernah mengajarkan, memberi contoh kepada mereka. Demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih kami lakukan kepada seluruh ustazah yang ada di TKIT Insan Mulia yang telah memberikan ilmu kepada anak-anak kami. Kalau anak-anak kami bisa membaca bismillah, kalau anak-anak kami telah membaca Al-Quran dengan fasih, kalau anak-anak kami telah mengamalkan agamanya, insya Allah semua itu akan menjadi amal jariah untuk ustazah semua yang ada di TK kita tercinta. Demikian ayah bunda, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Selamat untuk anak-anakku, semoga kelak kalian menjadi anak-anak yang menegakkan Islam di dunia Rasulullah dan di bumi Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas sambutan dari Bapak Irmawan dan Ibu Ivan Tajin. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala TKIT Insan Mulia Ibu Wiwi Mukawimah SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi an'ama sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Islam Insan Mulia beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonosobo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wali Anak Didik TKIT Insan Mulia. Dan yang saya hormati segenap ustazah TKIT, KPIT, dan TPAIT Insan Mulia. Dan yang paling saya cintai dan saya banggakan, semua anak-anak TKIT Insan Mulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Akhirus Sanah TKIT Insan Mulia angkatan ke-18. Pagi ini pertemuan kita berbeda Bapak dan Ibu. Kita bertemu dalam suasana pandemi COVID-19, tapi mudah-mudahan pertemuan kita yang secara virtual ini tidak mengurangi rasa cinta kita, ukhuwah di antara kita, dan semangat di antara kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih selalu bersama kami saat ini dan selanjutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada awalnya untuk kepercayaan yang telah diberikan kepada kami TKIT Insan Mulia. Selama 2 tahun ini kami sudah mengasuh, mendidik, membersamai putra-putri Bapak dan Ibu untuk bisa menjadikan mereka calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Memang bukan sesuatu yang mudah ketika kami mendidik mereka, mengasuh mereka, tapi justru dari mereka lah kami banyak belajar. Apa yang sesungguhnya menjadi karakter dari pendidikan, kami banyak sekali belajar dari anak-anak. Belajar tentang kesabaran dari mereka, belajar tentang keteguhan dari mereka, belajar dari rasa cinta mereka kepada ilmu juga dari anak-anak. Dan luar biasa sekali kebersamaan kami selama ini bersama dengan anak-anak justru menumbuhkan rasa cinta kami sepenuhnya kepada pendidikan. Dan kami ingin berharap semuanya bahwa anak-anak yang kita didik saat ini kelak mereka lah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan kami untuk menyampaikan bahwa angkatan kali ini, yang angkatan ke-18 untuk tahun pelajaran 2019-2020, itu kelompok B semuanya ada 4 rombel. Dari kelompok A1, B1,
B2, B3, dan B4 seluruhnya berjumlah 92 anak. 92 anak itu telah menuntaskan masa belajar mereka di sini di TKIT Insan Mulia, dan insya Allah mulai bulan Juli tahun 2020 mereka akan masuk atau naik ke jenjang berikutnya, yaitu di SD. Kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu apabila kami selama 2 tahun ini membersamai ada kehilafan, kesalahan kami, maupun hal-hal yang mungkin membuat Bapak dan Ibu tidak merasa nyaman dan atas apa yang sudah kami berikan kepada anak-anak. Kami mohon untuk dibukakan pintu hatinya, kami mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Kami hanya bisa berharap mudah-mudahan yang sedikit yang kami berikan ini akan bisa menjadikan asar bagi bangunan indah dari kesolehan dari anak-anak kita nantinya. Yang kami berikan hanya sedikit Bapak dan Ibu, hanya bagaimana menjadikan mereka cinta kepada Allah dan Rasul sejak dini, mereka supaya cinta kepada Al-Quran sejak dini. Karena yang kami harapkan nantinya bahwa kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan agama, mereka kelak bisa memberikan kontribusi untuk negara ini dengan seluruh kesolehan yang mereka miliki. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah dari kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami secara resmi mengembalikan kembali amanah yang sudah diberikan kepada kami sejak 2 tahun yang lalu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kami segenap asatid hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kelak putra-putri kita akan menjadi putra-putri yang solihah, sukses di dunia, sukses akhirat, dan mereka kelak akan menjadi para pemimpin di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja dari kami, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita akan bisa segera bertemu lagi dengan anak-anak dalam tatap muka pembelajaran yang real, sehingga kecintaan kami kepada anak-anak, rasa kangen kami kepada anak-anak bisa segera terobati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair atas sambutannya dari Ustadzah BWI Muhammad SPD. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas TK Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Wonosobo kepada Ibu Eni Sofiati Karimah SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus TKIT Insan Mulia, kepala sekolah beserta para ustadzah di TKIT Insan Mulia Kecamatan Wonosobo yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan, Bapak Ibu wali murid beserta peserta didik di TKIT ini yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat diberi sempat, nikmat diberi sehat, sehingga pada hari ini kita semuanya bisa mengikuti acara Akhirus Sanah atau pelepasan siswa TKIT Insan Mulia di Kecamatan Wonosobo ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan pada yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya yang saya hormati, kami atas nama dinas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada warga sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan Akhirus Sanah meskipun hanya memakai video karena situasi pandemi COVID-19. Namun tidak menjadi kendala
bagi TKIT tetap menyelenggarakan kegiatan Akhirus Sanah. Dan kegiatan ini tidak semua lembaga bisa menyelenggarakan. Untuk itu kami sekali lagi sangat berterima kasih kepada warga sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan Akhirus Sanah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Akhirus Sanah di TKIT menandakan selesainya pembelajaran bagi para murid-murid dan mereka bersiap-siap untuk memasuki ke jenjang pelajaran, ke tahap pembelajaran berikutnya, yaitu memasuki di sekolah dasar. Selamat kepada kepala sekolah dan para ustadzah yang telah berhasil ikut membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, baik itu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan maupun keterampilan anak. Semoga apa yang telah dicapai oleh anak ini akan berguna. Upaya pendidikan anak dengan pendidikan yang berkarakter semoga melahirkan generasi yang takwa, jujur, dan memiliki keterampilan. Untuk anak-anak TKIT yang telah tamat, semoga kedepannya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, tentunya dan harus rajin belajar, berdoa, dan berbakti kepada kedua orang tua. Kepada Bapak Ibu wali murid, patut berterima kasih kepada para ustadzah di TK ini yang telah ikut mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, baik itu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan maupun keterampilan, sehingga anak-anak betul-betul siap untuk memasuki ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau masuk di sekolah dasar. Kemudian apa yang telah diperoleh di TKIT ini, baik itu sikap spiritual, sosial, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang telah dibangun selama di TKIT, jangan sampai putus, harap terus dilanjut sampai nanti anak usia dewasa. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada para ustadzah kita yang telah berjuang keras dalam mendidik putra-putri kita. Semoga amal baiknya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberi sehat, diberi kekuatan, diberi kesabaran dalam berjuang mendidik anak-anak bangsa atau generasi penerus ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga sekolah di TKIT ini akan semakin baik, semakin jaya, semakin kedepannya semakin eksis dan banyak dipercaya oleh masyarakat, khususnya di Wonosobo ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas sambutan dari Ibu Elisoriani. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Yayasan Al-Islah Insan Mulia oleh Bapak Yusuf Isnandar SSI. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah dari arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Wonosobo, Ustadzah Wiwi Mukawimah, Kepala TKIT Insan Mulia Wonosobo. Yang saya hormati juga seluruh guru, karyawan, ustadz-ustadzah TKIT Insan Mulia Wonosobo. Yang saya hormati wali murid TKIT Insan Mulia Wonosobo. Pertama dan utama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayahnya bagi kita semua, sehingga kita bisa melakukan seremonial akhir sanad TKIT Insan Mulia dengan fasilitas ataupun cara virtual tinggi. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah pada uswatuna, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu murid TKIT Insan Mulia yang berbahagia, kita pasti dan harus senantiasa bersyukur. Di tengah masa pandemi, kita masih bisa melakukan prosesi pembelajaran secara virtual. Dan terakhir saat ini, kita juga melakukan prosesi pelepasan akhir sanad TKIT Insan Mulia secara virtual juga. Hal ini tetap harus kita syukuri semuanya. Bapak Ibu, salah satu misi pendidikan di TKIT Insan Mulia adalah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Artinya, dan hendaklah hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di antara mereka. Mereka khawatir akan kesejahteraannya. Surah An-Nisa ayat 9. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang meninggalkan keturunan yang lemah ada beberapa hal. Yang pertama adalah lemah akidah. Kita selaku orang tua hendaknya fondasi yang pertama adalah jangan meninggalkan keturunan kita lemah di dalam akidah. Untuk itu di TKIT Insan Mulia Wonosobo, ustaz-ustazah sudah mengajarkan yang utama akidah yang lurus kepada anak-anak sekalian. Untuk itu hal ini yang harus dirawat, harus dijaga supaya anak-anak kita telah berpegang teguh dengan akidah yang lurus ini. Dan insya Allah dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, itulah kebahagiaan hidup sejati. Yang kedua, lemah dalam ibadah. Kekonsistenan kita dalam ibadah, baik itu sholat, puasa dan sebagainya, haruslah tetap dijaga. Untuk itu ustaz-ustazah di TKIT Insan Mulia sudah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah. Yang ketiga, lemah dalam ilmu. Islam sangat menghargai ilmu yang baik tentunya, dan ini harus diraih, harus diusahakan oleh kita semua. Metode pembelajaran di TKIT Insan Mulia ada strategi ataupun cara mengajar dan belajar, dan ada ustadzah. Itu 3 komponen yang saling terkait, dan insya Allah di TKIT Insan Mulia ustadz-ustadzah sudah
dan berusaha senantiasa memperbaiki, senantiasa mengupdate metode pembelajaran dan materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi keadaan saat ini. Yang keempat, lemah dalam ekonomi. Pada akhirnya, kelemahan di ekonomi juga sangat mempengaruhi anak turun kita. Untuk itu, pembelajaran di TKIT Insan Mulia salah satunya adalah ada market day. Dari sana anak-anak kita ajarkan untuk bisa berusaha, nantinya bisa mengembangkan potensinya dalam bermuamalah. Salah satunya melalui berdagang. 4 hal kelemahan ini mari kita selaku wali murid bisa menutupi. Nah, salah satunya adalah dengan sekolah di TKIT Insan Mulia Wonosobo. Ustazah sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak-anak kita semuanya. Namun demikian, Bapak Ibu semuanya, tentunya tidak ada gading yang tak retak. Di sana sini mungkin ada kesalahan, di sana sini mungkin ada kekurangan yang dilakukan oleh ustazah atau ustaz di TKIT Insan Mulia. Untuk itu kami selaku di Yayasan Al-Islah Insan Mulia juga menghaturkan maaf sebesar-besarnya seandainya ada kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kami mewakili seluruh struktur Yayasan Al-Islah Insan Mulia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayai TKIT Insan Mulia dalam mendidik mengasuh putra-putrinya di TKIT Insan Mulia ini. Terakhir, kami doakan anak-anak bisa melanjutkan di sekolah favorit sesuai keinginan anak-anak dan tentunya harapan Bapak Ibu semuanya. Tidak berpanjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat, sekali lagi selamat kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya yang telah menyelesaikan pembelajaran pendidikan di TKIT Insan Mulia Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas sambutan dari Bapak Yusuf Isnandar SSI. Nah, Ustazah, sebelum memasuki acara selanjutnya, kita mau menampilkan apa ya? Wah, penampilan apa sih Ustazah emang? Teman-teman pada penasaran? Ya, Ustazah tahu apa keberitahuan? Penampilan selanjutnya adalah pentas seni dari perwakilan teman-teman kelas B yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Ahsan Ramadan. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken akhir usanah TKIT Insan Mulia Wonosobo. Murid TKIT Insan Mulia Wonosobo. Ustazah TKIT Insan Mulia Wonosobo.
iringan musiknya yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan juga musik dari Jawa Tengah atau musik tradisional Jawa Tengah. Pantesan ya Us, bagus sekali tadi. Berikut adalah data peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TKIT Insan Mulia angkatan ke-18 tahun 2019-2020. Ananda Abdillah Ahsanu Amala, putra Bapak Iwan Minanto. Ananda Adelia Ayu Pramudia Wardani, putri Bapak Saiful Anwar. Ananda Afnidi Patricia, putri Bapak Afla. Ananda Albi Zafran Al-Halifi, putra Bapak Muniar Adi. Ananda Danendra Fadil Setiawan, putra Bapak Fendi Setiawan. Ananda Hana Akila Al-Tafur Musa, putri Bapak Sukristi. Ananda Hania Syakira Mufarianto, putri Bapak Desa Mufarianto. Ananda Happy Mahadana Wijaksono, putra Bapak Agung Makmur. Ananda Humaira Putri Syakira, putri Bapak Sukirno. Ananda Ibrahim Putra Widodo, putra Bapak Anton Widodo. Ananda Jovier Afisam Atala, putra Bapak Sabar. Ananda Kahra Rafania, putri Bapak Endar Widya. Ananda Kunti Rafifatu Rafida Takia, putri Bapak Sri Isman Harbawo. Ananda Putra Pandawa, putra Bapak Triyono. Ananda Kaisara Zaki, putri Bapak Fata Zaki. Ananda Sarsabil Askana Saki, putri Bapak Rohmanto. Ananda Syahma An-Naziha, putri Bapak Yudi Hartono. Ananda Mirza Anasya Rizki, putra Bapak Retno Teguh. Ananda Muhammad Adam Al-Fatih, putra Bapak Mulyono. Ananda Nur Safia Mikaela Kosi, putri Bapak Kosi. Data peserta didik dari kelompok Umar Hoto. Ananda Abi Mahdi Asaji, putra Bapak Ari Febrianto. Ananda Aleva Krisya Pasarani, putri Bapak Sareka. Ananda Alisa Zaida Al-Hanania, putri Bapak Imanullah Irfa'udin. Ananda Atta Hamidah Asfa, putra Bapak Aziz Alfa. Ananda Danendra Mikaela Ramadanis, putra Bapak Indra Prawita Alam. Ananda Dia Hanana Sabita, putri Bapak Aulia Adi Rahman. Ananda Hamam Esyan Faiza, putra Bapak Junaidi. Ananda Kit Cahaya Ismail, putra Bapak Ismail. Ananda Kenzi Lukman Putra, putra Bapak Lukman Santoso. Ananda Khadijah Rucita Laksmi
putri Bapak Ika Budi Nugroho. Ananda Hansa Akila putri Adi Wijaya, putri Bapak Siska Sandra Adi Wijaya. Ananda Khaila Anindita putri, putri Bapak Wiryawan Widianto. Ananda Tiara Dahayu Khalida, putri Bapak Fahmi Hidayat. Ananda Muhammad Ahmad Zafar, putra Bapak Priyono. Ananda Muhammad Ahsan Ramadan, putra Bapak Murpujo Nur Hidayat. Ananda Nur Asfa Hasnafia, putri Bapak Eko Setiawan. Ananda Rinaya Hasma Kumari Devi, putri Bapak Oni Christian. Ananda Tabita Saukia Helga, putri Bapak Afrizal Mutakin. Ananda Refarel Pino Arziki Briliandi, putra Bapak Trisuko Widodo. Ananda Tosiyuki Rafael Widiadana, putra Bapak Dwi Widian Koko. Ananda Alia Bumbita Lesmana Putri, putri Bapak Budi Lesmana Dwi Putra. Ananda Tania Nadifa Salsabila, putri Bapak almarhum Dai Nur Hadi. Data peserta kelompok Usman bin Affan. Ananda Adelina Budi Nastiani, putri Bapak Budi Wahono. Ananda Aga Kawasaki, putra Bapak Beni Herman Susanto. Ananda Alkindi Faza Firdausi, putra Bapak Ali Setiawan. Ananda Anissa Faiha Nursafia, putri Bapak Raden Agus Setiotomo. Ananda Akan Bastian Mahatma Kristianto, putra Bapak Dr. Yuli Kristianto. Ananda Devani Latisha Aquina, putri Bapak Budi Sugianto. Ananda Elfati Yudi Akila, putra Bapak Yudi. Ananda Evan Rafiq Jatuh, putra Bapak Sugeng Nursini. Ananda Gozia Akila Dewi, putri Bapak Devi Dwi. Ananda Fesya Nadifa Fuadi, putri Bapak Sandi Fuadi. Ananda Kiandra Aska Satya Nugraha, putra Bapak Pujian. Ananda Kirana Sidkia Anjani, putri Bapak Setio Budi. Ananda Muhammad Alfari Winata, putra Bapak Hadi Winata. Ananda Muhammad Asmi Mubarak, putra Bapak Toro. Ananda Putra Kananda, putra Bapak Dimas Suryo. Ananda Rastra Hafiyazatani, putri Bapak Arianto. Ananda Rifal Fatan Patrialis, putra Bapak Windar. Ananda Rumaisa Asia Zulfa, putri Bapak Supriyanto.
Ananda Bufaida Rosyada, putri Bapak Slamet Sulami. Ananda Muhammad Hafiz Al-Farisi, putra Bapak Panulus Harjuno. Data peserta didik kelompok Alikin Abitoru. Ananda Afranadi Mahardika, putri Bapak Taat. Ananda Aisyah Ramadhani, putri Saat, putri Bapak Adi Sucipto Saat. Ananda Akhtar Nugraha Dewanto, putra Bapak Purna. Ananda Ataya Kinanti Purba, putri Bapak Yazid Hasan. Ananda Azalea Hamsa Ayuni, putri Bapak Koko. Ananda Bismi Atala Safi, putra Bapak Mursyid. Ananda Hilmi Misyah Saman, putra Bapak Hardi. Ananda Iftina Humaira Kurotul Akhir, putri Bapak Ahmad Zubairi. Ananda Jasmine Nailal Husna, putri Bapak Abbas Safi'i. Ananda Luki Halim Febriansa, putra Bapak Ponco Srono. Ananda Muhammad Zafran Pradipta, putra Bapak Septian. Ananda Muhammad Arkan Prakasini, putra Bapak Eko Yulianto. Ananda Muhammad Zaka Arkan, putra Bapak Wahyu Widodo. Ananda Muhammad Farzan Argani, putra Bapak Mufid. Ananda Naraya Rizki Aninditya, putra Bapak Dwi Aditya. Ananda Narendra Prameswari, putri Bapak Hirnawan. Ananda Konita Hasya Az-Zahra, putri Bapak Rauf Akmi. Ananda Kwinsa Abdillah, putri Bapak Gunawan. Ananda Ratwa Aufa Haidin, putri Bapak Sugiono. Ananda Radinka Anafis, putra Bapak Subur Nasyono. Ananda Rafka Kasyafani Saga, putra Bapak Heri Priyanto. Ananda Raka Asaid Nur Al-Falah, putra Bapak Jajang Nurjaman. Ananda Sabia Iris Al-Jehansa, putri Bapak Fandi Dwi Andor. Ananda Syakira Marhatus Syafa, putri Bapak Didi Prasetyo. Ananda Zafran Rizki Firdaus, putra Bapak Koko Pujianto. Demikian data peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TKIT Insan Mulia Angkatan ke-18 tahun 2019-2020. Kepada seluruh guru dan karyawan PAUD IT Insan Mulia untuk menyampaikan ucapan selamat atas kelulusan Angkatan ke-18 TKIT Insan Mulia tahun 2019-2020. Demikian data peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di TKIT Insan Mulia Angkatan ke-18 tahun 2019-2020. Kepada seluruh guru dan karyawan PAUD IT Insan Mulia untuk menyampaikan ucapan selamat atas kelulusan Angkatan ke-18 TKIT Insan Mulia tahun 2019-2020.
sekalian, mari kita panjatkan doa kepada Allah SWT agar kita senantiasa dilindungi dan diberkati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nafi'in, hamdan yu'afi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, terima kasih yang tak terkira kami haturkan kepadamu yang telah mengizinkan kami menjalankan acara akhir sana ini walaupun tidak bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Ya Rabbi, kami sepenuhnya menyadari bahwa Engkau memilih kami menjadi orang tua murid, menjadi guru, menjadi siswa adalah yang terbaik bagi kami. Maka ampunlah salah khilaf kami ketika menjalankan peran ini dan beri kami kekuatan untuk tetap lurus menjalankan tugas kami. Jadikan kami sebagai guru dan orang tua yang selalu ikhlas mendidik anak-anak kami. Jadikan setiap lulusan TKIT insan mulia menjadi permata yang bersinar di kemudian hari. Jadikan anak-anak TKIT insan mulia menjadi anak yang berbudi pekerti serta membawa harum nama sekolah ketika masuki jenjang berikutnya. Ya Allah, jalan anak-anak kami masih panjang, maka lapangkanlah dan mudahkanlah mereka dalam meraih cita-cita yang Kau ridhoi. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di sini, jadikan perpisahan ini menjadi perpisahan yang penuh berkah dan nikmati. Ya Allah, berikan petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar dari kami dalam beramal dan bekerja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila wa warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.